Bimbel, gimana kira-kira strateginya ya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Penasaran kira-kira gimana sih strategi kita bisa lolos tapi nggak perlu bimbel? Karena kan sekarang banyak banget ya anak-anak yang udah mungkin cari tahu gitu ya bimbel online atau bimbel offline buat membantu persiapan UTBK. Tapi kalian juga perlu tahu nih, ternyata bisa loh mempersiapkan UTBK itu sendiri tanpa bimbel. Nah, strateginya apa aja? Langsung aja kita bahas dari yang pertama. Strategi yang pertama ini udah sering banget nih aku bahas di berbagai video kita. Kalau teman-teman belum pernah lihat video kita tentang strategi UTBK, kalian boleh cek dulu di sana. Yang pertama ini pasti kalian harus punya yang namanya jurnal. Jurnal apakah? Jurnal UTBK. Isinya apa aja? Isinya itu tentang timeline UTBK kalian, timeline belajar kalian, terus materi-materi UTBK yang udah kalian pahami dan belum kalian pahami. Jadi jurnal ini bener-bener lengkap banget informasinya terkait persiapan kalian. Kalau kalian lihat jurnalnya, kalian bisa langsung tahu gitu, oh ternyata materi PK ini aku masih ada soal-soal yang belum bisa loh, yang tipenya begini. Terus kalian juga bisa menambahkan kalau kalian ikutan tryout gitu ya, kalian cantumin tuh skor tryout kalian, udah berapa kali tryout, terus skornya naik atau turun, terus kira-kira subtes apa yang masih kurang. Kalau jurnal ini bisa benar-benar membantu kalian mengetahui kekurangan dan kelebihan apa aja yang udah kalian siapkan menuju SBMPTN atau UTBK. Yang kedua, nah setelah kalian punya jurnal, pastinya yang kedua ini adalah manajemen waktu yang baik. Manajemen waktunya kayak gimana? Kalian harus bisa nih nempatin jam-jam yang emang efektif buat kalian belajar. Karena kan biasanya beda-beda kan setiap orang. Ada yang belajarnya bisa di pagi hari, ada yang di malam hari. Nah kalian harus tahu tuh kapan waktu efektif kalian untuk bisa belajar. Jadi nggak sia-sia waktunya untuk belajar. Terus manajemen waktu ini juga termasuk seberapa lama kalian memberikan waktu untuk masing-masing subtes. Misalnya nih, kalian dalam seminggu belajar subtes TPS tuh berapa kali, atau TKA-nya berapa kali, terus berapa bab sih yang harus dikuasai dan lain-lain. Jadi materi tersebut kalian masukin ke timeline belajar kalian supaya manajemen waktunya nggak saling menumpuk dan kalian tuh nggak keteteran kalau di akhir-akhirkan. Yang ketiga, nah setelah kalian punya jurnal, terus kalian udah memanage waktu yang baik. Nah kan pasti kalian mikir kan, apa aja sih yang harus kalian pelajari, kan banyak banget nih materinya kak. Nah yang ketiga ini adalah memilih atau mempelajari materi yang sering keluar di UTBK. Ini kalau kalian sering nontonin video kita udah pernah bahas 7 bab yang sering keluar baik di TPS, di TKA, atau soal-soal tertentu misalnya PK ya, kuantitatif atau juga bahasa Inggris. Intinya itu udah sering banget kita bahas, jadi kalian jangan sampai ketinggalan informasinya, bisa cek videonya ya, dan kalian bisa belajar bareng sama kita. Nah dari 7 bab yang sering keluar ini kan bisa meminimalisir waktu kalian ya, jadi kalian nggak kepake untuk soal-soal yang sebenarnya tuh nggak akan keluar di UTBK gitu. Jadi kalian lebih fokus ke materi yang benar-benar keluar. Ini bisa kalian pelajari sendiri ya, bisa lewat buku ya kan, atau secara online. Nah kalau lewat buku nanti tungguin ya video kita selanjutnya, aku bakal kasih rekomendasi buku apa aja sih yang cocok untuk kalian pelajari di UTBK. Nah kalau untuk yang secara online, kalian bisa belajar bareng kita di YouTube atau di TikTok kita juga tuh ya. Sering kan banyak tuh di sosial media tuh berseliweran soal-soal UTBK. Nah kalian tinggal pilih-pilih soal-soal yang emang cocok dengan bab yang sering keluar tadi. Next, strategi selanjutnya nih ya, kalau kalian merasa masih kurang kemampuannya, terus kayak kak aku nggak pede nih, aku udah bisa belum sih ikut UTBK. Nah daripada kalian berpikir untuk kayaknya aku bimbel aja deh bayar sekian. Nah kalau misalkan kalian emang kekurangan secara finansial, jangan dipaksakan untuk bimbel, tapi kalian cukup melatih diri kalian dengan tryout. Nah, tryout ini banyak banget kan yang menyelenggarakan secara online. Jadi kalian bisa ikutin di mana aja gitu. Kalian lagi di rumah, kalian mau ikut tryout berapapun itu bisa. Ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi berbayar juga biasanya murah banget gitu ya.
ya paling mahal sekitar 10.000 lah gitu, nggak sampai lebih dari 10.000. Jadi ini tryout itu bisa benar-benar membantu kalian, karena kan setelah tryout kalian tahu nih cara mengerjakannya. Oh, dalam waktu sekian kalian harus ngerjain sekian soal. Udah gitu nanti kalian bisa lihat kan skornya. Oh, ternyata skor aku tuh segini ya rentangnya. Dan setelah selesai tryout biasanya ada pembahasan. Nah, kalian bisa banget ngulik soal dari pembahasan tersebut. Jadi nambah deh bang soalnya. Makanya kalian penting banget untuk ikutan tryout dari sekarang. Jangan males-males ya. Apalagi kalau bilang, "Kak, tryoutnya kelamaan gitu." Ya kan UTBK juga lama ya. Jadi kalian benar-benar harus mempersiapkan mental dari sekarang. Next, yang kelima, strateginya tanpa harus bimbel kalian bisa mempersiapkan UTBK dengan sering berdiskusi. Berdiskusinya sama siapa kak? Boleh sama teman ya kan, sama-sama seperjuangan gitu kan. Atau kalau kalian punya kakak tingkat mungkin yang sebelumnya udah pernah ikut SBMPTN, boleh tuh diajak diskusi. Biasanya diskusi ini bisa kalian lakukan lewat online ya kan. Kalau sekarang kan agak susah misalkan ketemu, jadi kalian bisa secara online lewat chat. Atau kalian masuk deh ke grup-grup pejuang ya kan. Ada tuh di WhatsApp, di Line, atau di Telegram. Biasanya itu banyak banget grup-grup diskusi untuk para pejuang PTN. Apalagi untuk SBMPTN biasanya banyak diskusi soal ataupun ya materi-materi yang kayaknya tuh masih kurang ngerti, tapi kalau udah didiskusiin jadinya kita paham. Nah, kalau kalian masih cari-cari nih ya grup untuk pejuang, di Telegram kita punya nih. Kalian bisa langsung join aja di link deskripsi di bawah ya. Kalian tinggal klik masuk ke Telegramnya, langsung join deh. Di situ kita juga banyak banget akan melakukan diskusi. Lumayan penting untuk kalian mengikuti perkembangan UTBK terupdate, karena kan setiap tahunnya pasti ada informasi-informasi baru ya. Nah, ngomongin informasi terbaru, selanjutnya nih strateginya adalah kalian nggak boleh ketinggalan informasi terupdate tentang UTBK. Kalau ngomongin belajarnya kan tadi udah, tapi kadang kita itu nggak lolos karena masalah administrasi. Jadi alternatifnya adalah kalian harus cari tahu informasi terupdate, baik dari LTMPT-nya langsung ya di websitenya atau di Instagramnya, atau dari channel YouTube kita juga bisa ya, karena kita menghadirkan juga hasil-hasil atau poin-poin penting dari sosialisasi LTMPT. Dan yang terakhir nih strateginya ya, kalian bisa banget untuk mempersiapkan fisik dan mental kalian mulai dari sekarang. Caranya gimana kak? Caranya kalau fisik kalian nggak boleh sering begadang, kalian harus sehat, olahraga teratur gitu ya. Makan juga nggak boleh ketinggalan supaya ketika kalian belajar, ketika kalian nanti ujian itu fresh otaknya. Terus kalau mentalnya kalian bisa perbanyak waktu untuk me time juga sendiri ya kan. Jadi belajarnya udah sering nih, udah mumet, jangan dipaksain lagi. Kalian cari waktu untuk merilekskan dulu tubuh dan pikiran kalian. Oke, nah itu dia ya teman-teman strategi untuk bisa lolos UTBK tanpa harus bimbel. Jadi ini cukup kalian mempersiapkan diri kalian sendiri secara fisik, mentalnya, dan juga kognitifnya. Jadi kalian harus sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan mempersiapkan secara kognitif atau materinya. Jadi kalian nanti pas ujian tuh udah siap sedia. Oke, jadi itu dia untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.